Kita mulai bincang-bincang Bang ya. Oh boleh. Aku manggil apa ya? Lah ya aja terserah. Kalau saya umur turun dia Bang tapi 3 bulan kan Bang. Aku manggil Abang aja ya. Boleh. Agak dimiringkan dikit ya, biar Ya. Ya. biar kita jangan terlalu Ya. kaku gitu. Iya. Nah, gitu. Oke. Pakai kacamata nggak apa-apa? Boleh. Sama kita. Sahabat Suara Tapian, kami senang diterima di ruangan Komnas HAM bersama dengan Bang Saurlin P. Siagian, seorang anggota komisioner Komnas HAM. Saat ini pejabat di periode ini kami akan berbincang banyak hal. Seorang putra Toba yang menjadi bagian dari pengelolaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. Horas Bang Saurlin. Horas Bang Hotman. Terima kasih waktunya. Ini bersyukur sekali kami sudah sangat lama ingin bertemu Bang Saurlin dan ini waktunya yang baik karena kesibukan Abang ya, sering keluar kota. Bang, banyak yang kami mau tanya. Kalau berkenan ingin minta awal atau cerita dari Bang Saurlin sendiri, bagaimana awalnya kemudian terpicu atau ingin menjadi seorang anggota komisioner di Komnas HAM. Silakan. Ya, makasih Bang Hotman ya sudah datang ke Komnas HAM dan akhirnya kita bisa ngobrol. Ya, terkait ketertarikan di Komnas HAM, ya memang ada banyak faktor ya, tetapi utamanya kebetulan keilmuan saya terkait hak asasi manusia. Saya mengambil jurusan hak asasi manusia dan pembangunan di Belanda tahun 2007-2008 dari kampus International Institute of Social Studies yang lokasinya di Den Haag. Dan tetapi ada faktor lain juga sebenarnya ya, sejak kecil memang kita sudah berhadapan-hadapan dengan situasi yang berkaitan erat dengan problem hak asasi manusia. Tidak jauh dari tempat saya tinggal itu ada sebuah perusahaan pabrik kertas yang besar yang di mana selalu menjadi sumber permasalahan di daerah itu. Dan sejak tahun 90-an saya sudah aktif melihat situasi dari waktu ke waktu, bagaimana situasi masyarakat di sana. Dan saya juga terinspirasi sebenarnya dengan beberapa tokoh penting di sini di Komnas HAM seperti Asmara Nababan pada era-era awal ya. Beliau itu adalah salah satu tokoh yang menurut saya sangat layak untuk diteladani, selain punya kesederhanaan yang baik, tapi juga wawasan yang sangat luas terkait demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Saat saya mahasiswa dulu sering mendengar beliau atau sering diskusi dengan beliau, dan ketika datang ke Sumatera Utara kita membuat forum diskusi dan saya sangat kagum dengan pandangan-pandangan beliau dan saya tahu beliau berasal dari Komnas HAM. Bang Saurlin, ini menarik. Kalau kita baca sekilas, bisa dilihat di internet, ternyata Komnas HAM ini sudah didirikan tahun 1999 ya. 93 ya. Tapi di tahun pasca reformasi ini begitu sangat dibanggakan lembaga ini karena hal-hal yang penting. Maka tokoh-tokoh yang kita ingat waktu itu ya termasuk tadi Pak Asmara Nababan, ada Garuda Nusantara, dan orang-orang Batak saya lihat berperan di Komnas ini. Apa yang dikerjakan Komnas HAM sebenarnya, Bang? Iya, lembaga Komnas HAM itu adalah salah satu lembaga negara, setingkat lembaga negara lainnya, ya. Dan tetapi kita tidak disebutkan dalam konstitusi, kita hanya disebutkan dalam undang-undang.
tetapi kita merupakan bagian penting dari lembaga negara, meskipun kita disebut sebagai lembaga negara pelengkap atau auxiliary body namanya. Dan itu artinya sebagai lembaga negara pelengkap, Komnas HAM itu sangat identik dengan leadership-nya. Kalau leadership-nya itu sangat keras, biasanya Komnas HAM akan sangat articulated di publik. Tapi kalau leadership-nya nanti akan banyak mendorong penguatan dan delegasi di internal dan memberikan ruang-ruang kepada berbagai staff dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan artikulasinya menjadi kurang. Jadi kalau kita lihat dari sejarah satu periode ke periode berikutnya, memang leadership itu sangat menentukan ya. Corak leadership tidak mesti mengatakan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain gitu, tapi corak leadership akan sangat menentukan cara kerja Komnas HAM. Dan itu mungkin salah satu ya. Dan yang kedua, Komnas HAM ini identikkan dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia, dan itu masih sangat masif terjadi di Indonesia, dan oleh karena itu dibutuhkan juga pendirian yang teguh, dan dibutuhkan juga kemampuan untuk mengartikulasikannya kepada publik dengan baik, sehingga kalau kita lihat memang karakter itu sepertinya selalu muncul di orang-orang yang kebetulan saja ada orang-orang Batak gitu di Komnas HAM. Dan saya salah satu komisioner yang saat ini di Komnas HAM, tapi mungkin kalau lihat dari waktu-waktu memang nggak tahu kenapa, tapi orang Batak selalu ada di komisioner Komnas HAM dari waktu ke waktu. Pada periode yang lalu itu komisioner kita ada Marga Damanik. Pada periode ini komisioner kita pimpinannya juga orang Batak, perempuan, Marga Sigiro. Jadi ya saya tidak tahu apa itu kebetulan atau tidak, tapi dari awal sampai saat ini biasanya ada orang Batak. Dulu ada Pak Asmaranaban, lalu kemudian ada Joni Simajuntak, banyak. Dan Ben Marbun kalau nggak salah. Ben Marbun pernah di awal-awal. Tapi ya itu selalu ada dari satu era ke era berikutnya. Bang Saurudin, kalau demikian pentingnya hak asasi manusia, tapi kita melihat Bang, masih banyak juga kontroversi dalam arti pembelaan hak asasi ini. Ketika misalnya berkaitan dengan masalah iman, masalah agama, bisa saja orang tidak mempedulikan hak asasi demi masalah agama misalnya. Nanti bisa dikaitkan Bang. Pertanyaan saya kan, kalau kita hargai hak asasi manusia, bukankah juga di abad 17 seorang filsuf namanya John Locke yang menemukan bahwa hak lahiriah atau hak alamiah itu kan ada di setiap orang. Jadi itu bukan pemberian negara, tapi itu semata-mata pemberian Tuhan yang harus dijunjung, soal hak asasi manusia. Lebih dalam soal pentingnya menghargai hak asasi manusia. Nah, ini salah satu PR besar kita di Indonesia ya, bahwa kita kadang mencampur adukan antara hak-hak yang harus dilindungi oleh negara dengan misalnya kebebasan orang lain untuk menjalankan dan menganut keyakinan ya. Nah, jadi kita masyarakat saya kira masih butuh waktu untuk terus belajar, untuk berkembang, untuk menerima satu dengan yang lain, memiliki toleransi yang baik. Saya kira itu kita masih butuh waktu, masih banyak catatan gelap kita di berbagai tempat di Indonesia terkait intoleransi, dan saya kira kita punya potensi, dan saya kira kita punya ruang yang jauh lebih besar ke depan dalam ruang demokrasi. Indonesia bisa mendorong toleransi yang jauh lebih baik ke depan. Persoalannya Bang, di bangsa kita ini sebagai bangsa yang kita junjung demokrasi, tapi kan demokrasi itu bukankah juga itu
kaum mayoritas menentukan segala hal. Kalau hak asasi manusia itu kan dia sudah esensial, itu milik masing-masing. Bagaimana kita misalnya kita memperjuangkan, menghargai bahwa hak asasi itu termasuk tadi memilih agama, memilih kepercayaan masing-masing itu tidak boleh diganggu gugat, karena faktanya pengaruh-pengaruh karena demokrasi mayoritas tadi juga tidak mudah menjalankan hak asasi manusia itu ternyata. Ya, disitulah perlu selain penyadaran, tapi juga penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum saya kira penting. Kita punya konstitusi yang sangat baik, yang dimana disebutkan di situ terkait hak-hak yang tidak bisa dikurangi. Ya. Hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah itu adalah salah satu yang nggak bisa dikurangi, nggak bisa diganggu. Oleh karena itu sebagai bagian dari hak yang utama, sebaiknya memang itu harus terus kita belajar bagaimana cara memastikan setiap orang bisa bebas menjalankan ibadahnya, juga bebas untuk menentukan keyakinannya juga gitu. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, kita masih butuh waktu untuk belajar bagaimana melihat itu sebagai bagian dari kebebasan, bukan sesuatu yang harus dibatasi oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain, kira-kira begitu. Sebagai orang yang sudah belajar hak asasi manusia sampai ke luar negeri, dalam hal ini Belanda, ada nggak Bang hubungan negara-negara yang menghargai atau menjunjung hak asasi manusia itu lebih sejahtera, lebih aman dibanding negara-negara yang masih menghiraukan penegakan hak asasi manusia itu? Ya, hak asasi manusia itu sebenarnya sangat luas. Ya. Ada yang namanya hak sipil dan politik, yang dimana dalam konteks hak sipil dan politik, negara memang harus berada pada posisi tidak mencampuri. Ya. Nah, hak sipil dan politik itu, hak sipil itu antara lain hak untuk misalnya berorganisasi, beragama, atau berkeyakinan, menyampaikan ekspresi, menentukan pilihan politik. Di situ negara tidak bisa memasuki. Nah, ada salah satu bagian penting dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan yang pertama ini, yang disebut sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itu adalah hak-hak yang dimana negara justru dituntut untuk memasuki. Ya. Seperti apa itu? Hak atas kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, hak-hak ini termasuk hak kesejahteraan misalnya, adalah hak yang akan situasinya buruk kalau negara tidak mencampuri. Jadi negara harus masuk. Kalau misalnya di Belanda misalnya ya, kalau orang pengangguran ya ada kompensasinya bulanan diberikan oleh negara. Itu bukti negara memasuki ya wilayah kesejahteraan. Negara juga menjamin asuransi kesehatan setiap warga negara. Itu artinya negara memasuki wilayah kesehatan. Nah, jadi otomatis negara yang berbasis pada hak asasi manusia dalam perencanaan pembangunannya dan dalam kerangka pembangunannya dan kebijakan-kebijakannya justru menjadi negara yang paling maju. Karena negara yang paling maju adalah justru negara yang paling mulia manusianya, bukan yang lain-lain gitu ya. Jadi semakin negara memuliakan manusianya, negaranya semakin maju. Nah, negara yang memuliakan manusia itulah yang sebenarnya yang berbasiskan upaya menjalankan kebijakannya dengan hak asasi manusia. Nah, jadi kalau kita lihat negara paling maju adalah negara yang kesehatannya paling baik, pendidikannya paling baik, umurnya paling panjang, orang bebas berorganisasi, beragama, dan seterusnya. Di poin hak politik tadi kan, hak bicara,
hak berorganisasi itu dijamin. Tapi kan negara harus masuk pada ruang pembatasan dalam arti ketika misalnya karena kebebasan dia terlalu bebas dan mengganggu kebebasan orang lain begitu. Itu kan juga harus diatur. Bagaimana kita menghadirkan ini atau negara hati-hati untuk menghadirkan ini karena terkesan juga kalau bebas juga sebebas-bebasnya juga bisa anarki kan. Ya. Tapi kalau dibatasi juga ruang gerak dan ruang hak bicara orang juga kan tidak berkembang pikiran begitu. Bagaimana Komnas HAM melihat ini, Bang? Nah, itu nanti akan dikaitkan dengan kalau dalam Undang-Undang 39 disebut kewajiban, ya. Jadi selain hak tentu ada kewajiban. Ya. Hak asasi itu memang dibatasi dikala akan mengurangi pemenuhan hak asasi orang lain. Ya. Di situ letak pembatasan diperlukan. Setuju dengan Bang Hotman ya, bahwa tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ya. Ada pembatasan dikala dia akan mengganggu pemenuhan hak asasi orang lain. Saya kira undang-undang juga menyampaikan hal yang sama. Ya. Termasuk penghormatan hak asasi manusia, ini ada kaitannya juga, Bang. Pertanyaannya, di penggantian periode kepemimpinan termasuk legislatif MPR kemarin, di masa Ketua Bambang Susatyo itu kan memberi, termasuk Soeharto diberi semacam pembersihan nama baik, Gus Dur juga ada tab yang diberikan itu. Apa pentingnya negara hadir di situ? Untuk apa juga? Dan ini kan harus clear agar orang-orang awam juga sadar, tahu bahwa ini loh yang terjadi begitu. Nah, ini diskusi yang lain lagi nih. Tapi harus didiskusikan kasus per kasus ya. Ya. Pada masa lalu terjadi juga pelanggaran HAM yang ada yang berat ya. Dan catatan pelanggaran HAM yang berat itu sudah ditetapkan di Komnas HAM juga. Dan saya kira kalau terkait dengan pelanggarannya HAM yang berat itu tidak ada yang daluarsa. Nah, ini mungkin kaitannya dengan keputusan atau TAP MPR itu adalah TAP MPR tidak bisa membatalkan jika ada ketetapan terkait pelaku pelanggaran HAM yang berat. Karena baik hukum nasional termasuk hukum internasional menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang berat itu berlaku surut, ya, berlaku surut, dan artinya juga itu akan terus bisa diusut, ya, tidak ada pengampunan atau impunitas dalam konteks pelanggaran HAM yang berat. Karena pelanggaran HAM yang berat itu diharapkan tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Jadi jika dia pernah terjadi pada masa lalu, maka dia harus memang dituntaskan. Jadi itu kira-kira konteksnya, tetapi bukan dalam artian apakah pemimpin-pemimpin Indonesia masa lalu pernah melakukan pelanggaran HAM yang berat, karena belum ada keputusan pengadilan yang menetapkannya. Bagaimana misalnya, Bang? Ini agak melebar, tapi ada kaitannya lagi soal pemenuhan haknya kan. Di zaman dulu kita tahu ada masalah-masalah, misalnya keputusan yang tidak ada pengadilan. Saya contohkan ini, Bang. Karena berkaitan, saya menggiati dan sedang menulis bukunya Amir Syarifuddin Harahap. Di tahun 48 kan beliau dieksekusi tanpa pengadilan. Tanpa ada pengadilan. Pengadilan militer pun tidak ada, tembak mati. Seorang mantan Perdana Menteri, dua kali menteri. Pertanyaannya hubungannya dengan hak asasi manusia. Apakah orang-orang seperti ini tidak berhak juga diberi pemulihan nama baik? Karena di masa itu misalnya
Kalau misalnya konteksnya dia kemudian berrelasi dengan PKI, bukankah di tahun itu PKI masih partai yang sah? Baru di tahun 66 nanti oleh Soeharto menyebut itu ilegal begitu. Bagaimana kita dari sisi HAM melihatnya, Pak? Nah, memang ini problematik sejarah ya, dan dalam sejarah kelam Indonesia, dalam dinamika sejarah masyarakat kita sangat dan politik kita sangat banyak masalah-masalah yang ekstrim terjadi ya. Masalah ekstrim lainnya misalnya adalah terjadinya agresi militer pertama dan kedua Belanda ya. Dan kemudian itu setelah kemerdekaan 45. Nah, itu juga banyak yang menanyakan hal yang sama ya, apakah itu bisa didorong kepada peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Lalu terkait Amis Sarifudin, tentunya ini justru hal yang baru ya menurut saya. Haru dalam artian kalau itu didorong dalam diskusi Komnas HAM itu menjadi hal yang baru, karena yang lama-lama aja masih belum kelar yang satu. Jadi misalnya ada di sini kita ada kasus Munir belum selesai ya, kita sekarang melakukan penyelidikan. Lalu kita sedang melakukan kajian terhadap peristiwa 27 Juli 96, dan kemudian ada peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang diduga pelanggaran HAM berat juga masih menjadi PR kita, masih sangat banyak. Saya kira bisa saja itu masuk kemudian, tapi yang saya sampaikan adalah PR kita yang masih berada benar-benar di atas meja kita aja masih sangat banyak, dan saya kira butuh prioritas. Dan seandainya ini mungkin ada titik terang, tentu kita bisa melihat kemungkinan peristiwa-peristiwa lain termasuk peristiwa Amis Sarifudin. Komnas HAM ini kan lembaga independen walaupun dibentuk pemerintah. Tapi bagaimana misalnya kalau ada perkara, saya nggak tahu persis ya, tapi ini pertanyaan saja. Kalau Komnas HAM menghadapi satu perkara yang kaitannya juga dalam tanda kutip pemerintah bermain di sana begitu. Mampu nggak independensi dari Komnas HAM membersihkan atau mengklirkan perkara ini? Nah, justru posisi Komnas HAM di situ, ya. Komnas HAM tidak dimandatkan sebenarnya untuk ngurusin perkara-perkara yang kasuistik dan kecil, ya. Jadi Komnas HAM dimandatkan untuk mengerjakan pekerjaan yang berat, ya. Jadi kalau kita baca undang-undang, apalagi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, nah itu sangat jelas memandatkan Komnas HAM untuk mengusut perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat, seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. Dan di situ disebutkan peran negara, ya. Jadi harus kelihatan ada peran yang sistematik, meluas dan terstruktur, lalu kita bisa menyebutnya sebagai pelanggaran yang berat. Nah, dalam undang-undang yang lain, Undang 39 juga disebutkan ya bahwa tugas utama untuk pemenuhan dan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tugas pemerintah. Nah, artinya Komnas HAM sebagai lembaga independen bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pemerintah. Di situ juga disebutkan Komnas HAM bisa memanggil pemerintah, ya, jika ada dugaan-dugaan seperti itu. Kita bisa memanggil orang-orang yang bertugas di pemerintahan untuk meminta keterangan. Ya. Nah, jadi memang kita bertugas melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, yang tidak diputuskan, yang tidak bisa dengan mudah diputuskan oleh pengadilan setempat. Ya. Jadi kita akan membicarakan kasus-kasus yang sifatnya struktural, yang melibatkan kekuasaan,
yang melibatkan mungkin korporasi, termasuk korporasi juga. Jadi selain negara, korporasi juga aktor penting yang bisa kita mintai keterangan terkait peristiwa yang pelik ya, terkait kemudian yang kita sebut dengan pelanggaran hak asasi. Pelanggaran hak asasi yang lama kita lihat belum tuntas, misalnya di Papua. Papua ini kan menjadi satu problem kita. Belakangan pemerintah pusat membuat dia menjadi 6 provinsi. Awalnya hanya 1 provinsi dan dimekarkan menjadi 6 provinsi. Ini kan sesuatu yang dari kacamata awam kan kita melihat ini sangat politis. Karena dari penduduknya kan nggak layak dia menjadi 6 provinsi. Pertanyaannya kemudian, adakah lembaga Komnas HAM memberi misalnya arahan atau semacam ini dalam rangka preventif, Bang? Artinya agar perkara masalah di Papua ini tidak terus meluas. Kita baru dengar kemarin pilot Susi Air baru dilepaskan kan. Itu artinya kan letupan-letupan semacam ini akan terus ada kalau tidak penghormatan HAM itu ditonjolkan begitu. Ya. Sesuai tugas dan fungsinya, Komnas HAM tentu akan terus melakukan monitoring dan juga di satu dan lain hal melakukan upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi di Papua. Dan Komnas HAM juga di periode kami menetapkan Papua sebagai prioritas, ya, salah satu prioritas karena kita anggap ini adalah salah satu yang paling penting kita juga respon ya di Indonesia. Nah, Komnas HAM tidak berkepentingan terkait suara apapun yang disuarakan oleh Papua atau disuarakan oleh aktor-aktor di Papua. Kepentingan Komnas HAM hanya satu, memastikan kebebasan mereka terlindungi untuk berbicara, kebebasan mereka untuk berorganisasi, dan memastikan mereka memiliki akses terhadap kesejahteraan, keadilan, dan memastikan Papua juga bisa menikmati kesejahteraan seperti yang dimiliki oleh pulau-pulau lainnya di Indonesia. Jadi kita tidak membedakan Papua, tetapi kita harus pastikan Papua menjadi salah satu bagian dari diri kita yang didukung untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi di sana. Terkait suara apapun yang mereka sampaikan, saya kira Komnas HAM tidak berkepentingan untuk mencampuri, ya, tapi kita ingin memastikan mereka terlindungi ketika mereka menyampaikan pikiran-pikirannya. Oke, kata terlindungi itu saya garis bawahi, Bang. Kita agak pindah dulu ke kawasan kita, kawasan Danau Toba. Ya, okay. Soal perlindungan, Bang. Kami dengar Bang Sahrudin itu sebelum jadi anggota komisioner juga seorang dosen dan aktivis. Kaitannya dengan kawasan kita, Bang. Di kawasan Danau Toba itu kan masih banyak hutan atau masyarakat yang merasa dalam tanda kutip terganggu ketika misalnya perusahaan besar datang mengganggu ketenangan mereka. Di kecamatan kami misalnya di Dolok Sanggul, hutan keminyan itu sudah sekarang berdekatan dengan satu perusahaan yang perasaan mereka sebagai petani keminyan terganggu. Karena ini pertanyaan kami ajukan, Bang Sahrudin juga pernah membantu di Tapanuli Utara bagaimana hutan itu dibuat jadi hukum adat, ya. Bagaimana itu hubungannya dengan perlindungan dan untuk kesejahteraan masyarakat? Ya, Bang Hotman, konflik kehutanan dan sumber daya alam atau saat ini sering mungkin disebut orang sebagai konflik agraria adalah salah satu masalah yang paling pelik dan paling banyak dilaporkan di Komnas HAM ini. Dalam 3,5 tahun terakhir di meja aduan Komnas HAM itu ada sekitar 2.600 konflik agraria. Yang di sana termasuk sumber daya alam dan kehutanan dan lingkungan hidup, ya. Salah satu laporan yang paling banyak itu dari kawasan Danau Toba, ya.
dari 678 kabupaten di situ selalu datang melaporkan konflik-konflik yang ada di sana antara mereka dengan perusahaan, antara mereka dengan pemerintah setempat ke Komnas HAM. Apa solusinya? Nah, jadi bukan hanya Komnas HAM, tapi pemerintah juga sudah memiliki jalan-jalan keluar terhadap persoalan konflik kehutanan antara masyarakat dengan pemilik izin misalnya atau dengan negara. Ada namanya perhutanan sosial, Ya. ada namanya kemitraan, ada namanya hutan adat, ya, dan lain-lain. Nah, pantai barat Sumatera Utara yang di situ kawasan Danau Toba itu 65% adalah hutan atau kawasan hutan. Tetapi di situ sudah banyak sekali perizinan, ya. Ada izin untuk HTI, Ya. lalu kemudian ada izin pertambangan, Ya. kemudian belakangan ini ada terkait pariwisata, ya, pariwisata jadi ada perubahan penggunaan lahan. Ya. Untuk wisata, Ya. misalnya yang di Sigapiton itu dulu hutan lindung, Ya. dikonversi menjadi penggunaan lain, ya, Ya. dan sekarang itu untuk pariwisata. Dan kemudian banyak masyarakat yang komplain, ya, bukan hanya soal wisata, tapi juga soal HTI dan kemudian soal tambang. Ya. Tambang juga banyak di selatan, ya. Ada tambang emas dan di Dairi juga ada tambang DPM di sana. Nah, jadi kompleksitas problem masyarakat ini pada umumnya adalah karena memang kalau kita lacak ke belakang ada pemberian atau ada penetapan hutan yang tidak melalui proses konsensus dengan masyarakat setempat. Ya. Sehingga batas-batas hutan yang ada tidak mencerminkan realitas, ya. Kekeliruan-kekeliruan ini perlu diakui, direvisi dan kemudian dikukuhkan kembali. Ya. Nah, itulah yang sedang kita dorong kemarin dan juga sampai sekarang juga terus kita dorong bagaimana salah satu jalan keluar penyelesaian konflik kehutanan dan sumber daya alam di sana adalah melalui hutan adat, ya. Nah, hutan adat itu sudah mulai diakui di Indonesia dalam 10 tahun terakhir dan contoh pentingnya sebenarnya dari Sumatera Utara. Jadi salah satu pionir dari hutan adat di Indonesia itu adalah Kampung Bang Hotman, namanya Panduman Sepitu Hutan. Oh, itu ya. Itu salah satu pionir hutan adat di Indonesia. Bangga juga kita. Dan itu luasnya sekitar 5.300 hektar. Tapi itu kan perjuangan masyarakat, memang dibantu aktivis begitu. Iya, tapi intinya ada pengakuan kekeliruan penetapan hutan masa lalu yang kemudian dikoreksi lalu diakui dan kemudian dipetakan gitu. Nah, itu adalah jalan keluar yang kemudian memberikan kepastian, ya, baik kepada semua pihak, bukan hanya kepada masyarakat. Kepastian juga kepada perusahaan, kepastian kepada negara, dan kepastian kepada masyarakat. Kepastian itu penting. Ya. Nah, jadi kepastian bahwa mereka tidak legal ketika mengambil hasil kemenyan dari sana. Kepastian bahwa mereka bisa sejahtera dari hutan. Dan itu kemudian menjadi inspirasi bagi masyarakat-masyarakat lokal dan adat lainnya, ya, di Indonesia juga, bukan hanya di kawasan Danau Toba. Lalu kita juga merasa itu bagian dari solusi yang sangat baik, ya. Ketika solusi permanen konflik bisa dihadirkan dan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, maka itu adalah praktik-praktik baik yang perlu dicontoh dan diperluas ke tempat lain. Itu kemudian menginspirasi Tapanuli Utara, ya. Saat ini Tapanuli Utara udah punya kalau nggak salah lebih dari 10 hutan adat. Paling banyak seluruh Indonesia itu Tapanuli Utara. Nah, Humbahas sudah punya, Tapanuli Utara udah punya,
Bagaimana Toba? Toba yang nggak punya. Toba di masa 5 tahun terakhir bupatinya menolak. Nah ini tertawa juga kita. Kalau bupati menolak hutan adat itu menggelikan. Karena pertama hutan adat itu sebenarnya berarti mengalihkan kewenangan pengelolaan hutan kepada warga kabupaten. Bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ya. Yang kedua, itu juga berarti mensejahterakan warga dari kabupaten itu yang pemilih dari kabupaten itu gitu. Dan yang ketiga yang jauh lebih penting, itu memberi akses kepada pemerintah daerah setempat untuk melakukan upaya pemajuan di hutan adat. Termasuk bisa artinya dia bisa jalan, akses, dia bisa melakukan pekerjaan di sana. Misalnya dinas-dinas bisa beroperasi di sana. Itu apakah itu dinas sosial, apakah itu dinas pertanian, apakah itu dinas macam-macam. Itu bisa beroperasi di sana untuk menjalankan program pemerintah daerah. Kalau itu hutan lindung, di bawah kementerian dia nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Nggak bisa masuk, Pak. Bupati nggak bisa. Pidana, Pak. Bupati pun kalau masuk di situ pidana, Pak. Jadi itu cara berpikir yang salah ya. Nggak mikir dia bupatinya. Jadi kalau bupatinya mikir, cerdas, maka dia akan mendorong pengakuan hutan adat melalui pengakuan masyarakat adatnya gitu. Jadi yang pertama memang harus diakui masyarakatnya bahwa ada masyarakat adat. Tidak ada keraguan buat kita sama sekali untuk mengatakan bahwa di Toba itu ada masyarakat adat. Jangankan di Toba, di Jakarta ini pun kita masih masyarakat adat, Pak. Jadi masih mana adat kita ini, Pak. Masih Lartulang, Marang Burung. Jadi bagaimana mungkin orang yang di sana kita sebut tidak punya adat gitu. Enggak mungkin itu. Mereka pasti sangat terikat dengan adatnya dan menjalankan ritual dan praktik-praktik adat sehari-hari. Bahkan lebih kuat daripada aturan negara dan aturan yang legal. Lebih takut orang tidak pergi ke pesta daripada pergi ke kantor kalau di kabupaten kita sana. Itu contohnya gitu. Kalau dia nggak pergi beradat, itu bisa mendapatkan hukuman dan berat gitu. Daripada dia pergi bolos 1 hari di kantor, nggak apa-apa. Tapi kalau sempat dia tulangnya meradat, dia nggak datang, itu bisa 7 tahun akibatnya, Pak. 7 turunan. Bukan 7 turunan, bukan 7 tahun. Jadi adat itu masih sangat penting dan oleh karena itu adat itu harus dilindungi gitu. Karena itu adalah sesuatu yang hidup di tengah masyarakat. Nah itu saya kira di media ini saya ingin mendorong supaya bupati-bupati di kawasan Danau Toba dan juga di Indonesia harus mendorong pengakuan masyarakat adat di wilayahnya masing-masing. Karena itu akan mempercepat kesejahteraan dan mempercepat penghentian sengketa dan konflik di daerahnya masing-masing. Barangkali terakhir, Bang, semacam gong dari apa yang kita bincang-bincangkan ini, Komnas HAM sebagai bagian dari penegakan perlindungan hak bagi pemenuhan hak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya tadi persempit di kawasan Danau Toba, himbauannya sebenarnya sudah disampaikan, tapi himbauan lebih tegas lagi pada pimpinan-pimpinan daerah di sana agar sesadar-sadarnya bahwa peran mereka untuk cara tadi hukum adat tadi diberlakukan demi perlindungan hak masyarakat begitu. Prinsipnya pemerintah daerah di sana dan termasuk di seluruh Indonesia sebenarnya akan lebih ringan bekerja kalau memastikan perencanaan pembangunan daerahnya itu memakai kerangka hak asasi. Itu sudah standar global soalnya. Kita nggak bisa tutup-tutupi bahwa hak asasi itu standar global. Indeks pembangunan manusia itu selalu diukur oleh PBB setiap tahun ya. Dan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index itu adalah indikatornya itu hak asasi semua tuh. Ya. Jadi
Kalau kamu memakai itu sebagai kerangka perencanaan pembangunan, ya, pemenuhan hak asasi, sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tadi, maka dengan sendirinya keseluruhan perangkat daerah ini, termasuk non pemerintah, akan menggunakan kerangka itu dalam menjalankan agendanya. Jadi pendidikan akan lebih baik, kesehatan lebih baik, dan tingkat intelektualitas bisa lebih baik karena kebebasan menyampaikan pendapat, berpikir, berorganisasi itu akan membangun daerah yang lebih baik gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk memastikan atau memakai prinsip-prinsip hak asasi sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di daerah. Kaitan itu Bang, banyak orang yang menyebut kritik itu menghancurkan, padahal kritik kan bisa membangun. Tapi selalu orang tendensi kalau mengkritik itu kebencian. Saya tidak menyebut satu figur misalnya, tapi kalau mengkritik sebenarnya kan pikiran-pikiran yang bernas itu kan muncul. Iya, aku mengangkat istilah as long as it's not kill you, it will make you stronger. Kan begitu. Jadi kalau hanya masih kritik, ya, itu akan membuatmu jauh lebih kuat. Ya, jadi tidak ada kritik yang akan membuat kita mati. Oke. Ya, jadi kritik pasti akan membuat kita lebih baik. Dan orang yang mengkritik kita paling tajam adalah orang yang paling mencintai kita. Kalau dia nggak suka sama kita, dia nggak peduli sama kita, dia nggak doesn't care atau dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau dia memang benar-benar menguliti kita, benar-benar sampai ke dalam, berarti dia memang benar-benar mengikuti kita dan mengagumi kita gitu. Karena dia saking kagumnya lalu mengkritik kita, kan begitu. Jadi kritik itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang positif untuk membangun kita jauh lebih baik lagi. Oke. Jangan dianggap kebencian Bang ya. Bang Saurlin, terima kasih. Terima kasih Bang Hotman. Terima kasih sudah datang ke Komnas HAM. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami dengan Saurlin Pesiagian, pejabat di Komisioner Komnas HAM. Terima kasih. Oke. Oke.